Halo, selamat datang di Central Service TV atau selamat datang kembali bagi yang sudah subscribe di channel saya. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe di sebelah bawah video ini yang merah, atau juga tekan tombol like dan beri komentar apabila ada masukan. Karena dengan tekan tombol subscribe, maka apabila saya membuat sebuah video baru, maka Anda yang pertama akan mendapat informasi atau mendapat pemberitahuan. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya juga, biar Anda langsung tahu apabila mendapatkan video dari saya. Ya, kembali ke topik saya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman cara memperbaiki TV ini, TV LED jenisnya, maksudnya merek TCL. Untuk kerusakannya ada suara, tidak ada gambar, jadi layarnya kayak mati. Maksudnya tidak ada cahaya backlight sama sekali. Kita akan coba nyalakan. Ini saya udah colokan, lampu standby juga udah nyala. Nah, tadi kelihatan sebentar keluar tulisan TCL, namun langsung mati. Dan kita dengarkan suaranya ada AA. Jadi kita akan langsung bongkar. Kita akan cek apakah yang menyebabkan TV ini layarnya mati atau gelap total nih. Tidak ada cahaya sama sekali, alias backlight tidak menyala. Apakah kerusakan pada lampu backlight seperti pada TV umumnya? Kita belum pasti. Kalau kita lakukan pengecekan terlebih dahulu menggunakan multimeter. Ini sudah saya lepas baut-bautnya ya, tinggal kita buka. Hati-hati karena di sini ada kabel, yaitu untuk kontrol dan juga kabel speaker. Kita akan fokus di ini bagian backlight, apakah tegangannya keluar dengan normal atau tidak. Karena tadi di awal video saat tadi sempat ada logo TCL, namun kemudian langsung hilang. Nah, ini sudah saya siapkan sebuah multimeter digital ya. Saya senang menggunakan multimeter digital karena tulisannya besar dan tinggal dibaca. Nah, ini saya sudah colokan, tinggal saya on kan powernya. Kita taruh di sini aja ya, di kabel merah. Nah, itu ada tegangan sekitar 90 volt. Coba kita on. Tadi lihat tegangan naik sekitar, nah ini 134, 40 dan seterusnya. Artinya bahwa untuk bagian tegangan atau driver daripada ini sudah normal. Oh, ini multimeternya agak error ya, jadi tadi naik 114.
Jadi tegangannya normal, namun mengapa tidak bisa backlightnya menyala? Apakah backlightnya yang rusak atau tidak? Kita tidak bisa seperti itu langsung memvonis bahwa yang rusak backlightnya, kemudian kita bongkar layarnya. Setelah kita bongkar, kita pasang backlight baru, atau kita cek satu-satu ternyata backlight masih bagus semua, dan kita paksakan untuk pasang backlight baru, ternyata masalah masih belum selesai. Mungkin untuk kebanyakan TV kasusnya seperti itu ya, backlight yang bermasalah. Tapi saya kasih tahu bahwa untuk merek TCL ini, terutama seri yang seperti ini ya, PCB-nya jari 1, itu belum tentu lampu backlightnya yang bermasalah. Buktinya apa? Saya akan buktikan. Ada dua cara untuk membuktikan lampu backlightnya masih nyala atau enggak. Yang pertama, ini masih ada tegangan ya, pastikan tidak ini tidak merotek tegangannya. Maksudnya untuk drivernya ini tetap 115 plusnya daripada backlight. Ini saya perbesar aja. Atau langsung ke dioda plus yang ini. Nah, ini ada tegangan 115. Dan di ini juga 115 atau 12 lah, itu normal ya. Kemudian cara mengetes lampu backlight ini ada dua cara. Yang pertama, kita lepas kabel negatifnya atau kabel min daripada lampu backlight ini, kemudian kita shortkan ke ground sebentar saja, jangan lama-lama karena bisa merusak lampu backlight. Apabila lampunya menyala dengan terang, bisa dilihat dari ini belakang, nanti ini ada kelihatan menyala ya, maka kemungkinan besar lampu backlight tidak bermasalah. Yang kedua, kita menggunakan sebuah alat yaitu backlight tester. Nanti saya akan praktekkan ya. Ini yang pertama saya praktekkan ini dulu. Saya lepas, kemudian nanti saya groundkan ke sini negatifnya langsung ke body. Ini hati-hati ya karena masih ada listriknya. Kenapa saya tidak cabut dulu? Karena ini sistemnya kalau kita listrik cabut, kita soketnya harus dimasukkan dan di on kan. Tapi bagi teman-teman sebaiknya jangan lakukan seperti ini, tapi dilepas dulu. Nah, ini saya akan lepas bagian negatifnya, yaitu yang kabel warna putih. Nah, setelah kabel putihnya terlepas, ini ya warna putih, yang merah dibiarkan, kita masukkan lagi. Hati-hati karena tegangan di atas 100 biasanya nyetrum. Nah, kita sentuhkan ke bagian body. Nah, ini. Nah, tadi lampu menyala ya. Nah, lampu backlight menyala ditandai dengan di sini. Nah, ini. Lampu backlight menyala. Artinya lampu backlight ini masih menyala. Namun kenapa pada saat kita masukkan tadi di kabel putih ini tidak menyala? Ini ada dua kemungkinan.
Bisa jadi lampunya yang sudah lemah, dia tadi udah menyala tapi sudah lemah, atau juga IC drivernya yang ini kecil, driver ini yang kontrol tegangan negatif tadi itu sudah rusak. Jadi untuk memastikan lagi, kita gunakan lampu backlight tester. Itu menggunakan nanti tegangannya kita ukur apakah normal atau tidak. Nah, saya sudah pasang ini sebuah backlight tester ya. Ini adalah rangkaian yang saya buat sendiri, yaitu menggunakan 2 buah trafo bekas yang saya pasang sedemikian rupa. Nanti kalau ada yang berminat, silakan bisa komentar di bawah. Caranya adalah yang merah ini dapat plus, kemudian yang putih dapat minus atau negatif. Nanti saya akan ukur tegangannya di sini berapa. Dan apakah lampunya juga menyala atau tidak. Kita langsung colokan. Kita lihat lampunya menyala juga ya. Jadi seperti tadi yang saya tes pertama kali, tapi di sini ada keanehan di mana lampunya berkedip-kedip. Dia berkedip-kedip, seharusnya nggak berkedip. Ada kedipan. Coba kita ukur tegangannya apakah normal atau tidak. Tegangan menunjukkan 41 volt. Tapi dia menyala lampunya. Oke, kita anggap mungkin karena arus daripada backlight tester saya yang kurang besar sehingga lampunya berkedip. Karena tadi pada saat saya menggunakan ini yang saya groundkan, negatifnya lampu normal dengan sempurna, tidak berkedip. Kita cabut aja ya backlight testernya, tapi tadi cara pengetesannya seperti itu kalau lampunya masih menyala. Kita cari informasi bahwa berapa lampu pada model TV ini, atau jika sudah hafal mungkin biasanya menggunakan 5 volt sebanyak 2 kali. Maksud saya 6 volt 2 baris dan isinya 6 lampu. Biasanya seperti itu. Cuma kita pastikan cari informasinya dulu. Bentar, saya akan cari. Ya, kembali lagi ya. Tadi saya sudah cek informasinya bahwa seri TV TCL dengan model L32D 3000 ini menggunakan 2 buah baris, yaitu menggunakan 2 buah baris, isinya masing-masing baris itu ada 5 lampu, kemudian menggunakan 6 volt. Jadi totalnya ada 10 lampu karena dipasang secara seri. Jadi dia harusnya dapat tegangan maksimalnya itu 6 volt kali 10, yaitu 60. Nah, tadi di sini pas saya ukur pada saat menggunakan backlight tester, dia ada tegangan 41 tadi. Artinya memang untuk alat backlight tester saya itu hanya mengeluarkan atau arus maksimal 70% dari totalnya. Jadi 60, maka sekitar 40-an. Jadi benar ya. Jadi backlight mungkin nggak masalah. Selanjutnya kita akan cek di bagian
driver yang menuju ke tegangan min ini. Biasanya ada IC driver ya, kecil sekali IC-nya. Nah, ini adalah IC drivernya. Jadi IC-nya seringkali bermasalah karena memang overheat atau terlalu panas. Namun sebelum kita ini serinya ya, saya pakai lampu aja biar jelas. Nah, di sini menggunakan IC seri GB98 AEERN. Saya akan coba sebelum saya ganti atau saya menggunakan alternatifnya karena IC-nya agak susah didapat. Nanti saya akan menggunakan sebuah rangkaian pengganti ya, yaitu backlight driver universal. Nah, barangnya seperti ini, banyak dijual di toko online. Namun sebelum saya ganti itu, saya akan mencoba untuk solder ulang komponen-komponennya. Biasanya kalau nggak parah, ada komponen yang kendor atau solderan yang kendor, biasanya sembuh. Saya akan coba dulu. Nah, di sini saya akan melakukan solder pada kaki-kaki di mana IC untuk driver atau komponen di sekitarnya itu biasanya terjadi longgar atau solderan yang kurang bagus karena terlalu panas karena dipakai sehari-hari. Setelah saya lakukan penyolderan ulang, saya akan coba nyalakan dan ini dipasang kembali ya yang tadi kita lepas kabel minnya. Apakah lampunya atau layarnya menyala atau tidak?
Saya akan nyalakan TV-nya ya. Kemudian kita fokus di lampu backlight di sini, apakah menyala atau tidak. Tadi sempat menyala sama seperti awal, yaitu kemudian mati lagi ya. Jadi ini menandakan bahwa memang IC drivernya sudah bermasalah. Jadi kita akan menggunakan opsi kedua, yaitu mengganti dengan LED backlight driver universal yang seperti tadi saya katakan di awal. Namun sebaiknya apabila kita mau, sebenarnya mending kita ganti IC-nya biar lebih tidak berantakan. Soalnya kalau kita ganti ini kita akan makan tempat ya di sini, jadi nambah tempat. Tapi tidak masalah kalau memang tidak ada solusi lain. Saya akan kerjakan ini, nanti kalau sudah dipasang semua kabel saya akan kembali. Nah, ini backlight sudah menyala karena saya sudah ganti dengan menggunakan driver backlight universal. Ini saya coba matikan ya stekernya, lihat bagian sini mati ya. Sekarang saya nyalakan. Nah, ini sudah menyala. Saya akan melakukan pengukuran di outputnya di sini, yang menuju ke lampu backlight, ada berapa voltasenya. Nah, di situ terlihat angka 57,6. Seperti tadi saya katakan bahwa model TV TCL ini, yaitu L32D 3000, itu menggunakan dua buah baris lampu yang masing-masing pada barisnya itu ada 5, karena kalikan 2 jadi ada 10 lampu. Untuk tegangannya adalah 6 volt, jadi seharusnya dia mendapat tegangan 6 kali 10, yaitu 60 volt. Namun pada kenyataannya biasanya tidak di setel atau dimaksimalkan pada brightness atau backlightnya 100%. Jadi saya tadi 57 sudah tepat ya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Karena jika saya mentokkan 60 atau 65 maka terang sekali dan kemungkinan backlight tidak awet. Nah, selanjutnya kita akan terangkan di sini satu persatu pengkabelannya ya. Saya cabut dulu ya listriknya biar enak. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Di sini pada kabel warna abu-abu ini untuk bagian negatif atau groundnya. Ground saya ambilkan dari ground body juga bisa, tapi saya ambilkan yang deket sini, baut atau soket yang ground. Selanjutnya ini untuk bagian sisi paling kiri ada 2 ini, yaitu untuk plus ya. Bagian kiri itu untuk plus atau kabel merah. Saya dapatkan dari mainboard. Kebetulan di sini ada tulisannya, ada soket 12 volt ya, jadi 1 plus 1 min. Saya ambilkan dari sini. Kemudian pada driver ini untuk bisa aktif atau on harus di on kan pada bagian pin atau soket on off, yaitu saya menggunakan kabel warna hitam. Saya ambilkan menggunakan tegangan 3 volt yang berasal dari
IC atau regulator 3 volt ini. Dan untuk backlightnya ini sudah ada tulisannya di sini, LED plus, LED min. Jadi yang merah plus, yang putih negatif. Seperti itu aja ya. Namun jika kita seperti ini terus, maka lampu backlight akan menyala secara terus-menerusan meskipun TV dalam keadaan kita standby atau matikan. Nah, untuk membuat agar driver ini juga ikut mati atau tidak bekerja saat power di on atau di off kan atau standby, maka kita mainkan di sini saja tegangan plusnya, yaitu 12 volt. Kita jangan ngambil dari sini karena dalam keadaan standby sekalipun dia akan keluar 12 volt. Kita cari tegangan dari sini yang menuju LVDS. Setelah yang selanjutnya menuju T-con. Nah, kita di sini sudah temukan titiknya ini 12 volt. Jadi pada saat standby sini nggak ada tegangan. Secara otomatis maka ini juga tidak akan keluar tegangan di sini, sehingga VCC-nya nggak ada, maka driver backlight ini nggak bekerja. Tadi saya coba pindahkan ya, kemudian saya nyalakan. Kita lihat apakah lampunya menyala atau tidak. Di sini ditandai dengan menyala harusnya. Tidak ada ya. Karena memang belum ada tegangan yang masuk ke drivernya di sini. Kita akan ukur. Ini keadaan standby ya. Dan di multimeter tidak ada tegangan sama sekali. Secara otomatis pada driver outputnya juga tidak ada tegangan. Nol. Nah, saya akan menyalakan dengan cara memasang atau mengaktifkan, karena sistem daripada TV ini apabila kita cabut listriknya maka dia akan mode standby. Saya akan colokan kembali listriknya dan kita lihat di bagian ini backlight sini. Kita on kan ya. Maka ada lampu menyala. Dan kita ukur tegangannya di drivernya. Output daripada backlight ini maka keluar tegangan 57 seperti pada awal. Ya, jadi demikian ya cara memperbaiki TV dengan kerusakan ada layar tapi maksud saya ada suara normal tapi layar gelap total alias lampu tidak menyala. Nah, saya akan lihat gambarnya seperti apa karena tidak percuma saja kalau nggak ada pembuktian. Namun sebelumnya saya akan beresin ini dulu biar tidak mengganggu.
Ya, TV sudah menyala. Kita masukkan antenanya dan lihat gambarnya seperti apa. Ya, TV sudah menyala dengan normal gambarnya. Jadi demikian, semoga bermanfaat.